Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah unit proses akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang sortasi, grading, ataupun pembersihan. Untuk materi pembersihan akan dipaparkan oleh Saudari Kori. Kepada Saudari Kori kami persilakan. Baiklah, di sini ada pembersihan. Jadi pembersihan itu dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu dengan cara kering dan juga cara basah. Nah, secara umum itu diperlukan dari satu tipe prosedur pembersihan untuk menghilangkan berbagai kontaminan yang terdapat pada bahan pangan. Di sini ada contoh alat pembersihan atau pembersihan kering atau dry cleaning method. Ini ada 3 alat. Pertama, ada prinsip kerja alat pengayakan. Nah, prinsip pembersihan dengan menggunakan pengayakan ini pada dasar itu bekerja berdasarkan perbedaan ukuran. Jadi, pengayakan ini hanya bisa dilakukan sebagai proses pembersihan jika terdapat perbedaan ukuran antara bahan utama dan bahan kontaminan atau kotorannya. Selanjutnya ada pembersihan abrasi atau abrasion cleaning. Ini pembersihan mencakup operasi pengupasan atau menghilangkan kotoran dan sekaligus kulit, dan pembersihan lapisan permukaan yang berwarna coklat pada daging. Kemudian ada pembersihan magnetik. Ini contoh prosesnya yaitu penepung gandum yang memerlukan proses penggilingan yang ekstensif, maka prosesnya akan terjadi kontaminasi bahan logam, pecahan, serpihan logam. Nah, pembersihan kontaminan logam atau bahan lain yang mempunyai sifat magnet tentunya akan sangat efisien jika digunakan sistem pembersihan magnetik. Kemudian di sini ada alat pembersihan basah, ada 3. Yang pertama itu dengan perendaman, itu dengan cara bahan itu direndam dengan air yang bersirkulasi hingga terapung dan didiamkan beberapa saat hingga kotorannya luntur dan airnya dibuang, lalu diberi bahan semprot lagi untuk menghilangkan kotoran yang sekitarnya masih menempel. Kemudian sortasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan dan memaparkan materi mengenai sortasi. Di mana sortasi ini dapat didefinisikan menjadi pemilihan atau pengelompokan barang atau produk berdasarkan kriteria tertentu, seperti ukuran, bentuk, warna, kualitas, ataupun jenis dari produk tersebut. Di mana tujuan utama dari sortasi ini sendiri yaitu untuk mengelompokkan item-item yang memiliki karakteristik serupa, sehingga mempermudah proses pendistribusian ataupun penjualan. Next. Nah, di sini dapat dilihat contoh-contoh dari alat sortasi. Yang pertama ada alat sortasi berdasarkan bentuk dan ukuran. Biasanya alat sortasi berdasarkan bentuk dan ukuran ini ada dua tipe, yaitu fixed aperture screen dan juga pengayakan bed screen. Nah, di mana pengayakan ini digunakan untuk menyortir bahan pangan berbentuk partikel kecil seperti kacang polong ataupun buncis. Nah, bahan pangan yang lebih kecil daripada celah saringan akan melewatinya karena gaya gravitasi. Biasanya ukuran saringan atau ayakan itu sendiri berukuran sekitar 20 mikrometer sampai dengan 20 milimeter. Next. Nah, alat sortasi yang kedua ini adalah sortasi berdasarkan berat. Nah, prinsip kerjanya di mana alat sortasi terdapat konveyor yang dioperasikan sebentar-sebentar dan terkadang diam. Lengan akan mengangkat dan menimbang telur. Contoh ini adalah telur yang akan kami bahas, yaitu mana bahan yang berat akan diseluruhkan ke dalam luncuran yang disebut konveyor tadi, yang empuk dan bahan yang ringan akan dipindahkan pada konveyor untuk diletakkan pada timbangan berikutnya.
Next. Nah, yang terakhir adalah contoh alat sortasi berdasarkan warna, di mana prinsip kerja dari alat ini adalah bahan akan di-scan dari warna latar belakangnya, tipe, dan intensitas cahaya yang digunakan untuk memperjelas bahan pangan yang dikontrol sedekat mungkin untuk setiap produknya. Nah, dari foto yang telah dideteksi tadi, maka dapat mengukur atau pantulan dari buah dan membandingkannya dengan standar yang sudah disetting sebelumnya. Bahan pangan yang cacat akan dipisahkan oleh semburan singkat dari udara atau tekanan udara sehingga dia bakalan ditempatkan pada tempat-tempat yang lain. Dan bahan yang bagus akan ditempatkan pada tempatnya. Baik, selanjutnya materinya akan dipaparkan oleh Saudara Bastian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan yang materi selanjutnya yaitu grading. Grading adalah proses penilaian dan pengklasifikasian barang atau produk berdasarkan kualitas, ukuran, warna, bentuk, atau kriteria lainnya yang relevan. Tujuan grading adalah pengelompokan produk menjadi kategori-kategori yang berbeda sesuai dengan standar tertentu, sehingga mempermudah proses pemasaran, penjualan, dan distribusi. Di sini ada beberapa contoh alat grading dan untuk prinsip kerja akan dijelaskan oleh Saudari Gai. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja grading. Yang pertama yaitu machine vision. Machine vision biasanya dilaksanakan dengan prinsip inline grading secara kontinu. Inline grading bisa dilakukan dengan menggunakan pengamatan biasa, dibantu dengan prinsip presentasi yang baik sehingga pengkelasan bisa dilakukan dengan baik. Next. Yang kedua, separator dengan sentrifugal. Separator dengan sentrifugal atau pemusingan adalah alat grading yang kerja pemisahannya berdasarkan berat partikel oleh adanya gaya sentrifugal. Alat ini biasanya digunakan untuk memisahkan komoditas berbentuk cair, seperti misalnya susu sapi. Adanya gaya sentrifugal akan melemparkan partikel dengan berat yang lebih tinggi ke bagian paling luar atau paling jauh. Susu sapi segar dapat dipisahkan menjadi bagian krim dan skim. Next. Yang ketiga, saringan bertingkat. Saringan yang dikombinasikan dengan blower atau tiupan merupakan alat yang banyak digunakan untuk memisahkan biji-bijian. Biji-bijian akan melewati saringan dan kotoran berupa ranting tertinggal di atas saringan. Dengan adanya blower, maka kotoran atau benda lain yang melewati saringan bersama dengan biji-bijian akan terhembus dan terpisahkan karena beratnya lebih ringan daripada biji-bijian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nana. Baik, terima kasih. Setelah pemaparan materi yang telah disampaikan rekan-rekan saya, kami menyimpulkan bahwa pembersihan, sortasi, dan grading memiliki peran pentingnya masing-masing, di mana pembersihan bertujuan untuk mengambil bagian yang tidak diinginkan pada bahan olahan, sortasi bertujuan untuk memisahkan bahan yang sudah melalui proses pembersihan melalui beberapa parameter, yaitu dasar bentuk, ukuran, dan lain-lain. Grading mengelompokkan produk menjadi beberapa fraksi kualitas sesuai dengan standar kualifikasi yang telah diakui. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pembersihan, sortasi, dan grading. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.